Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 196 Kontrol. 4 helikopter hitam terbang dari Seoul ke Provinsi Jeonla Selatan di mana pusat peluncuran luar angkasa berada. Mengendarai salah satu helikopter, Yang Guangchul bertanya pada Wosung, "Wosung, bukankah ini terlalu berlebihan?" "Haha, keselamatan kita selalu menjadi prioritasku. Kita perlu berhati-hati. Kami bertanggung jawab atas begitu banyak karyawan. Tapi 4 helikopter sepertinya terlalu banyak, 3 hanya untuk keamanan kita, bagaimanapun juga ini adalah Korea. Beginilah cara presiden terbang. Dengan cara ini, siapapun yang menyerang kita tidak akan tahu siapa yang menahan kita. Tapi 4 elang hitam sepertinya terlalu banyak." Wosung tersenyum. "Ini juga untuk pamer kepada seseorang." "Siapa?" "Presiden Korea akan datang ke acara ini. Saya menunjukkan kepadanya bahwa saya bukan seseorang yang bisa dia ajak bermain. Untuk menunjukkan padanya siapa bosnya." Wosung mengangguk. Pusat antariksa Naro. 4 helikopter tiba. Presiden Lee Park-sung, yang sedang menunggu di ruang VIP, melihat ini dan bertanya, "Itu semua untuk Kang Wosung?" Kepala keamanannya menjawab, "Ya." Yang satu menahannya dan yang lain memegang semua pengawalnya. Apakah dia sosok yang penting? Baru-baru ini, Presiden Kang Wosung sibuk bertemu dengan para pemimpin dari berbagai negara dan lembaga keuangan untuk membahas penerapan cryptocurrency. AS tidak senang dengan ini dan itu pasti mengapa Kang Wosung menegakkan kembali tim keamanannya. Lee Park-sung tersenyum. Dia pikir dia siapa? Menurut penelitian kami, Kang Wosung mengetahui nomor telepon langsung Presiden Amerika Serikat. Fakta bahwa ia berencana untuk mengganti sistem dolar, kekuatan finansialnya lebih besar daripada banyak pengusaha dari berbagai negara. Menurut IMF, nilai Presiden Kang Wosung adalah, Sekretaris Presiden diinterupsi oleh Lee Park-sung. "Berhenti." Lee Park-sung memelototinya. Wosung dan Yang Guangchul turun dari helikopter. Yang Guangchul melihat sekeliling dengan canggung. "Kurasa aku tidak akan pernah terbiasa dengan ini." "Haha, Anda adalah CEO X-Fit dan Wakil Presiden KND. Anda layak." Tapi ini adalah 10 pengawal yang mengintimidasi mengelilingi mereka. Wosung menjawab, "Ini berarti kita penting." Sekretaris Presiden mendekati mereka. Pengawal Wosung menghentikannya dan hanya membiarkannya lewat setelah Wosung mengangguk. Sekretaris itu bertanya, "Tuan, Presiden ingin berbicara dengan Anda." Wosung mengangguk dan berkata kepada Yang Guangchul, "Silakan tampaku. Saya akan segera bertemu denganmu." Yang Guangchul mengangguk pelan. Lee Park-sung berkata kepada Wosung dengan dingin, "Aku tahu kamu suka pamer. Saya hanya melakukan apa yang sesuai dengan status saya saat ini. Kamu perlu mengingat pentingnya kesopanan. Saya tidak seperti kamu." Lee Park-sung mengerutkan kening dan menjawab, "Rasanya setiap kali kita bertemu, kamu menjadi semakin keras kepala." Wosung tersenyum. "Mungkin karena saya sedang dalam perjalanan ke atas dan Anda sedang turun, Presiden." Lee Park-sung memelototi Wosung. "Sebaiknya kau menontonnya." Wosung balas memelototinya dan menjawab, "Apakah kamu membawaku ke sini untuk menghinaku?" Jika demikian, percakapan ini selesai. Terlihat dengan seorang presiden yang terkenal korupsi dan hanya memiliki peringkat persetujuan 30% tidak baik untuk reputasi saya. Lee Park-sung mengepalkan tinjunya, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia santai dan menjawab, "Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Saya ingin memastikan bahwa Anda memiliki pengertian dengan putra saya, pengacara Lee." "Ya, saya akan memberitahu dia apa yang saya butuhkan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Pemerintah juga akan memberi Anda penghargaan atas etika bisnis dan penelitian luar angkasa Anda yang baik." Wosung mengangguk acuh tak acuh. Lee Park-sung mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana menurutmu? Ini seharusnya cukup untuk meyakinkan Anda untuk membantu kami. Sekretaris Anda sudah menjelaskan ini kepada saya. Anda ingin saya mengumumkan peningkatan lapangan kerja dan investasi." Lee Park-sung mengangguk. Wosung melanjutkan, "Aku akan tetap melakukan itu, jadi seharusnya tidak menjadi masalah." Bagus. Mari kita lupakan masa lalu kita dan menjadi teman lagi." Wosung menggelengkan kepalanya. "Ini tidak berarti aku ingin menjadi temanmu." Wajah Lee Park-sung menjadi gelap.
Wosung melanjutkan dengan cepat, aku harus pergi sekarang. Aula konferensi Naro Space Center. Itu dipenuhi dengan reporter yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa stasiun TV menayangkan acara tersebut secara langsung. Halo, ini reporter MBD, Lee Sung Hyun. Saya berada di peluncuran satelit sipil pertama Korea, Tiger X. Satelit ini dibuat oleh perusahaan Presiden Kang Wosung, Space Dream, dengan bantuan dari SpaceX. Reporter itu melanjutkan dengan cepat, dalam 10 menit, satelit akan diluncurkan. Tempat ini dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi. Presiden Kang Wosung saat ini berada di ruang VIP menonton acara bersama Presiden Lee Park-sung. Lee Park-sung bertanya pada Wosung, bagaimana menurutmu? Apakah itu akan sukses? Saya dengar teknologinya sangat rumit. Ini akan berhasil. Teknologi ini juga akan berlaku untuk bidang komunikasi dan militer. Kita lihat saja nanti. Akhirnya, hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dengan suara keras dan getaran, roket terangkat ke langit. KND 1100.30. KND saat ini bernilai lebih dari 310 miliar dolar. Dengan keberhasilan satelit baru-baru ini, harga sahamnya naik pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 BTC 7.501.10. Harga Bitcoin juga terus meningkat. Choi Gi-chul menghela nafas saat dia masuk ke akun Bit Trading-nya. 110.010 BTC. Dia membeli Bitcoin dengan uang yang dicuri Suk Jin Myung dari Choi Taemin. Choi Gi-chul menghabiskan banyak waktu untuk pencucian uang melalui pembelian dan penjualan Bitcoin. Jika saya bisa mempertahankan ini, saya akan mendapatkan miliaran dolar, dia merasa penuh harapan. Dia juga merasa berterima kasih kepada Jung Jin-suk yang duduk di sebelahnya. Jika bukan karena Jung Jin-suk yang menciptakan dealer ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Aku akan membelikannya minuman. Itu seharusnya cukup. Choi Gi-chul mengklik situs informasi koin. Dia telah memikirkan mesin penambangan cryptocurrency. Alih-alih mengumpulkan Bitcoin, Choi Gi-chul berpikir untuk menambang dirinya sendiri. Haruskah saya membuat perusahaan pertambangan? Choi Gi-chul bertanya-tanya dengan serius. Bab 197 Kontrol. Choi Gi-chul bertanya kepada Jung Jin-suk, "Hei, apakah kamu tahu tentang penambangan cryptocurrency?" Jung Jin-suk mengangguk. Tentu saja. Ini benar-benar populer saat ini. Saya mendengar kartu grafis penambangan telah terjual habis. Bagaimana jika kita menggunakan mesin penambangan An7 dari Bitland? Seperti yang Anda tahu, banyak orang masuk ke pertambangan baru-baru ini. Itu tidak akan mudah. Apa yang Anda ketahui tentang cloud mining? Choi Gi-chul punya banyak pertanyaan. Jung Jin-suk membuka situs Bitland di komputer dan menjelaskan, saya membeli hash power dari situs web ini dan menggunakannya sendiri. Saya telah mendapatkan keuntungan yang layak sejauh ini, tetapi saya menghasilkan lebih banyak dengan Bitcoin. Jadi maksudmu itu sah? Uang selalu disetorkan tepat waktu, jadi kurasa begitu. Begitu. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Saya bertanya-tanya bagaimana mengembangkan bisnis kami, dan saya pikir ini mungkin jalannya. Kurasa itu bukan ide yang buruk. Ketika Choi Gi-chul mengangguk, Jung Jin-suk bertanya, tapi dari mana kita akan mendapatkan uang untuk itu? Biaya awal akan signifikan. Kita akan menemukan jalan. Choi Gi-chul tersenyum percaya diri. Dia punya banyak uang sekarang. Jung Jin-suk menunjuk ke TV tempat pidato Wosung ditayangkan. Yah, Kang Wosung jauh di industri ini, jadi aku yakin itu aman. Semakin cepat kita memulai, semakin baik. Di atas panggung, Wosung berkata kepada penonton dengan tenang, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada tim Space Dream saya karena membuat peluncuran ini menjadi sukses besar. Penonton bertepuk tangan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pejabat pemerintah yang mendukung saya dalam proyek ini. Wosung menghela nafas ringan dan melanjutkan, saya pikir saya akan mengambil kesempatan ini untuk membicarakan sesuatu yang mengecewakan. Para ahli mengatakan, sehubungan dengan penelitian luar angkasa AS 10 tahun di depan Korea dan setidaknya 5 tahun di depan China. Korea awalnya menghabiskan banyak uang untuk penelitian luar angkasa, tetapi ketika hasilnya tidak signifikan, pemerintah mengurangi anggaran pada beberapa tahun terakhir.
Dengan sedikit uang, banyak peneliti penting akhirnya meninggalkan program luar angkasa Korea ini tentu saja berdampak negatif pada kesempatan kami untuk mengejar rekan-rekan asing kami seperti Amerika dan China. Wajah Lee Park Sung tiba-tiba berubah masam. Wosung jelas mengkritik pemerintah. Dia melanjutkan, ini adalah lingkaran setan. Saya pikir pemerintah harus fokus untuk membuat lingkungan yang baik bagi bisnis yang relevan untuk berkembang. Yang saya maksud dengan itu adalah transparansi dan keadilan. Hukum perlu ditaati. Ini harus diterapkan pada semua orang. Saya mohon pemerintah kita untuk mencapai tujuan ini. Ketika Wosung kembali ke kamar pribadi, Yang Guangchul berkata kepadanya, kamu membuat lebih banyak kontroversi. Akan ada orang yang tidak setuju dengan saya, tetapi beberapa akan memahami dan mendukung ide saya. Kita mungkin akan diselidiki lagi. Kita akan ditemukan tidak bersalah lagi, jadi tidak masalah. Jika kita benar-benar diselidiki lagi, itu akan memberi saya amunisi untuk melawan. Maksudmu tim audit bisnis yang tidak memihak? Wosung mengangguk. Alih-alih Departemen Investigasi Bisnis Nasional saat ini, yang bias karena didanai oleh bisnis itu sendiri, tim audit bisnis baru yang tidak memihak ini akan dapat melakukan penyelidikan yang adil dan objektif. Ini akan terdiri dari akuntan dan penyelidik asing. Dan pada akhir penyelidikan nasional ini, perusahaan kami akan menjadi satu-satunya yang terbukti bersih. Wosung mengangguk. Sebagian besar, jika tidak semua CEO perusahaan besar akan berakhir di pengadilan karena korupsi mereka. Dan kami akan mengambil alih perusahaan-perusahaan ini, yang akan didevaluasi. Kami akan memerintah Korea. Yang Guangchul menarik napas dalam-dalam. Apakah menurut Anda pemerintah benar-benar akan menyelidiki kita lagi? Aku berharap begitu. Ketika Yang Guangchul menghela nafas lagi dalam-dalam, Wosung berkata kepadanya, jangan khawatir. Hal-hal akan berhasil. *1 BTC 10.400.00. Bitcoin akhirnya mencapai $10.000. Choi Gi-chul berdiri. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk mencapai sesuatu sendiri. Tanpa daeyang. Dia merasa bangga. Dengan harga Bitcoin saat ini, kekayaan Choi Gi-chul mencapai $2 miliar. $2 miliar. Dengan ini, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia tidak perlu takut lagi. Choi Gi-chul melihat ke monitor dan tertawa. Jung Jin-suk melihat ini dan menatapnya dengan cemas. Hei, kamu baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkan hidupku. Apa yang kamu bicarakan? Tanpa Anda, saya tidak akan tahu tentang Bitcoin. Tiba-tiba, mata Jung Jin-suk menjadi dingin. Itu adalah waktu. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan menekan sebuah tombol. Melalui Bluetooth, sebuah pesan dikirim dari ponselnya ke orang yang telah ditentukan sebelumnya. Tiba-tiba, Choi Gi-chul berteriak, "Hah? Apa yang terjadi?" Dia memucat saat dia melihat monitor. 1 BTC 9442.00. 1 BTC 9100.40. 1 BTC 8501.00. 1 BTC 7910.70. Itu terjadi begitu cepat. Choi Gi-chul mulai mengklik dengan cepat, tetapi harganya terus turun dengan sangat cepat. Saat ini terlalu banyak pesanan. Transaksi Anda gagal. Silakan coba lagi. Saat ini terlalu banyak pesanan. Transaksi Anda gagal. Silakan coba lagi. Saat ini terlalu banyak pesanan. Transaksi Anda gagal. Silakan coba lagi. Sialan. Choi Gi-chul mulai mengumpat dengan keras. Apa-apaan? Mengapa sistem ini sangat lambat? Choi Gi-chul menoleh ke Jung Jin-suk dengan marah. Kamu sebaiknya berharap aku menjual koinku dengan cepat. Apa yang kamu bicarakan? Sistem komputer kami terus gagal sehingga saya tidak bisa menjual koin saya. Choi Gi-chul berteriak sambil membuang tikusnya dengan marah. Harganya terus turun. 1 BTC 6132.00. 1 BTC 5372.00. 1 BTC 4551.00. Dalam waktu kurang dari 1 jam, harganya turun dari 10.000 menjadi $400. Dikurangi 60%. Choi Gi-chul menatap layar dengan kaget. Media secara mengejutkan diam tentang hal itu.
Choi Gichul mendapatkan kembali mouse-nya dan masuk ke akun Bitmain dan Bittrading-nya. Sialan, saldonya sekarang hanya sekitar 700 juta dolar. Dari 2 miliar dolar, dia menaruh 200 juta dolar dari Choi Taemin dan seluruh 300 juta dolar miliknya. Dia masih menghasilkan uang, tapi itu tidak sama dengan 2 miliar dolar. Hah, tiba-tiba, harga Bitcoin mulai naik lagi. 1 BTC 5142.00. Choi Gichul mengklik tombol beli secara refleks. Setelah dia membeli ribuan koin, harganya tiba-tiba turun menjadi 2.000 dolar. Choi Gichul terus menatap layar. Bab 198 kontrol. Wosung bergumam ketika dia menatap layar. Ikan kecil tidak bisa menang melawan paus. Wosung menaikkan harga Bitcoin menjadi 10.000 dolar, lalu menjual dengan cepat yang menurunkan harganya menjadi 3.000 dolar. Dia kemudian membelinya kembali dengan harga 3.000 dolar. Wosung menghasilkan keuntungan 7.000 dolar per koin dan mengumpulkan lebih banyak Bitcoin. Dia sekarang memiliki 70% dari Bitcoin di dunia, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Semua koinnya dibagi menjadi dompet berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Wosung masuk ke CCTV di Bittrading. CCTV ini awalnya dipasang untuk memantau pekerja, tetapi untuk Wosung itu untuk memantau Choi Gichul. Wosung bergumam, dia sok. Choi Gichul menatap layar dengan mulut terbuka lebar. Wosung menyukai situasi ini. Bajingan, ini baru permulaan untukmu. Wosung tahu Choi Gichul akan meminta Jung Jin-sup lagi untuk menghentikan transaksi Bittrading untuk menebus kerugian. Namun, Wosung berencana menghentikannya. Dia akan membuat Choi Gichul kehilangan semua uangnya. Wosung juga berencana untuk membuat Choi Gichul meminjam dari teman-temannya yang kaya. Wosung meraih mantelnya. Sudah waktunya untuk menghadiri pertemuan KYLO. Orang-orang menatap saat Wosung masuk. Shin Semi tidak terkecuali. Dia melambai padanya, tetapi Wosung tidak melihat ke arahnya. Seperti biasa, Wosung dikerumuni oleh semua orang. Wosung berbicara dengan grup dengan cara yang mudah. Haha, saya juga berinvestasi di Bitcoin. Jadi menurutmu itu memiliki pandangan yang bagus? Yah, kurasa begitu. Orang-orang mendengarkan dengan seksama setiap kata Wosung. Mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Hei, bukankah Choi Gichul meminta kita untuk berinvestasi dalam Bitcoin dengannya? Betul sekali. Apa kau melakukan itu? Tidak, aku baru saja mengatakan kepadanya bahwa aku akan memikirkannya. Saya hanya berinvestasi sedikit. Saya ingin tahu apakah saya harus masuk lebih banyak. Choi Gichul pasti bertanya pada semua orang di ruangan itu. Seorang pria bertanya kepada Wosung, apakah ini berarti Anda akan terus berinvestasi dalam bisnis yang relevan? Tingkat pertumbuhan cryptocurrency akan melambat di beberapa titik, jadi saya lebih fokus pada sektor keuangan lainnya. Tiba-tiba, Shin Semi meraih lengan Wosung. Bisakah kita berbicara secara pribadi? Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan di sini? Shin Semi berbisik kepadanya, kalau begitu, bisakah kamu memberitahu semua orang mengapa kamu berbicara tentang Bitcoin tiba-tiba? Wosung mengerutkan kening dan mengikutinya. Yang lain yang mencoba mengikuti mereka dihentikan oleh pengawal Wosung. Aturan KYLO menyatakan tidak ada individu yang bisa membawa pengawal pribadinya, tetapi tidak ada yang mengeluh. Di sebuah ruangan pribadi, Shin Semi berkata kepada Wosung, saya melihat bahwa Anda datang ke sini hari ini untuk berbicara tentang Bitcoin. Wosung menatap Shin Semi. Shin Semi melanjutkan, kamu tidak melakukan apapun tanpa tujuan yang jelas. Wosung terkejut dengan pengamatan tajam Shin Semi, tapi dia menyembunyikan keterkejutannya. Dia malah bertanya, apa yang ingin kamu katakan padaku? Apa yang bisa Anda janjikan untuk masa depan Nuri Finances? Jaminan seperti apa yang bisa Anda berikan? Nuri mungkin akan memiliki masa depan yang layak. BNP, Nomura, ICBC, dan sekarang JP. Anda bermitra dengan semua orang. Shin Semi menggigit bibirnya dan melanjutkan, saya menyadari bahwa institusi ini lebih besar dan lebih baik dari perusahaan saya, itu sebabnya saya perlu tahu. Apakah Nuri Finances sudah selesai? Wosung menyeringai dan bertanya, dan jika saya menjawab ya, apakah Anda akan meninggalkan lingkaran KND? Tidak, perusahaan akan tetap berada di bawah kekuasaan Anda.
Akan lebih baik berada di bawah ibu jari Anda daripada sendirian dan terekspos di industri ini. Apakah ayahmu menyetujui ini juga? Ya, dia ingin memberitahu Anda secara langsung, tetapi nomor telepon Anda telah berubah. Wosung duduk dan menjawab 010XXXXXXXX. Ini nomor baruku. Dia bisa meneleponku kapan saja. Sin Semi menghela nafas dalam-dalam. Wosung melanjutkan, apakah itu? Mengapa Anda menyuruh orang untuk berinvestasi dalam Bitcoin? Untungnya, sepertinya Sin Semi tidak menyadari hubungan Wosung dengan Choi Gichul. Wosung berdiri. Mari kita bicarakan itu nanti. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sekarang. Sin Semi juga berdiri. Dia menyadari Wosung terlalu jauh darinya. Dia juga terlalu besar sekarang. Cukup besar untuk menutup Nuri Finances jika dia mau. Setelah keluar dari pesta KYLO, Wosung bertemu dengan berbagai dekan dari perguruan tinggi ternama dunia. Harvard, Stanford, MIT. Para dekan duduk di sekitar Wosung. Wosung berkata kepada mereka, mari kita mulai dengan 100 juta dolar. Para dekan saling pandang. 500 juta dolar. Para pria tersentak. 1 miliar dolar. Jumlah donasi mencapai 1 miliar dolar. Dekan Universitas Stanford berkata kepada Wosung dengan gugup, Tuan, kami tidak dapat menerima seorang siswa berdasarkan sumbangan saja, bahkan jika itu adalah sejumlah besar uang. Wosung menjawab 2 miliar dolar. 3 dekan gemetar. Itu lebih dari 3 sekolah yang diterima dalam setahun. Para dekan terus saling pandang. Mereka semua sepertinya ingin mengangkat tangan. Wosung melanjutkan perlahan, dan saya akan menyumbangkan jumlah ini setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Dekan MIT dengan cepat mengangkat tangannya terlebih dahulu. 2 dekan lainnya melakukan hal yang sama, tetapi sudah terlambat. Wosung menoleh ke dekan MIT dan menjabat tangannya. Terima kasih. Tidak terima kasih. Mari kita bekerja sama untuk menjadikan MIT sebagai sekolah terbaik di dunia. 2 dekan lainnya mengerutkan kening dengan sedih. Ya Pak, saya akan membuat kebijakan sekolah baru sehingga siswa Anda dapat diterima di sekolah kami secepatnya. Wosung bertemu dengan Suk Jin Myung. MIT telah setuju untuk menerima mereka. Beasiswa penuh untuk 4 tahun ke depan ditambah program pasca sarjana gratis. Satu-satunya yang tersisa adalah anak-anak Anda bekerja keras. Suk Jin Myung mengangguk. Terima kasih. Dan sampai mereka lulus, saya akan memberi mereka tim keamanan 24/7 meskipun itu tidak akan diperlukan begitu dae yang dihancurkan. Suk Jin Myung berkata lagi, terima kasih. Kalau begitu satu-satunya yang tersisa untuk kita lakukan adalah menghancurkan Choi Taemin. Suk Jin Myung mengangguk. Wosung melanjutkan, saya membaca dokumen yang Anda bawa. Mereka dipenuhi dengan bukti yang cukup jelas untuk mengirim Choi Taemin ke penjara. Suk Jin Myung merendahkan suaranya dan menjawab, kamu harus selalu berhati-hati. Choi Taemin gila. Anda tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Bahkan jika Dae yang jatuh, dia akan mencoba melakukan sesuatu. Wosung tampaknya tidak khawatir. Dia menjawab, menurutmu dari mana kekuatannya berasal? Uang. Tepat. Saya setuju. Itu sebabnya kami akan mengambil semua uangnya. Aku yakin kamu akan melakukannya dengan baik, tapi aku tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Choi Taemin tidak senang. Dia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika dia tiba di kantornya, ada sebuah amplop di atas mejanya. Surat pengunduran diri. Itu dari Suk Jin Myung. Bajingan itu. Choi Taemin tidak percaya. Dia memanggil kepala tim keamanan. Penjelasan yang dia dapatkan tidak dapat diterima. Apa? Dia tidak ada di rumah. Lalu temukan dia. Tiba-tiba Choi Taemin menyadari sesuatu. Tidak mungkin. Dia membuka kunci brankasnya dan memeriksa rekeningnya untuk mencari dana rahasianya. Syukurlah, semuanya ada di sana. Tapi bagaimana jika dia menyalin ini? Bab 199 kontrol. Telepon Choi Gichul berdering pagi-pagi sekali. Dia bangkit dengan cepat dan memeriksa ID penelepon. Dia khawatir itu Choi Taemin, tapi untungnya itu adalah kenalan dari pertemuan KYLO. Hei, kamu menjalankan dealer Bitcoin, kan? Mengapa? Apakah Anda tertarik untuk berinvestasi?
Saya mendengar bahwa berinvestasi langsung di Bitcoin bisa sangat berisiko, tetapi sepertinya cloud mining berada pada tahap awal dan merupakan pilihan yang lebih baik. Apakah tawaranmu masih tersedia? Berapa banyak yang bisa Anda investasikan? Perusahaan saya sebenarnya sedang dalam proses ekspansi ke bidang itu, tetapi kami membutuhkan lebih banyak dana. Kalau begitu mari kita bertemu secara langsung. Aku akan menemuimu di kantormu. Ketika Choi Gichul menutup telepon, teleponnya berdering lagi. Itu dari pria lain yang dia kenal di KYLO. Choi Gichul mendapat banyak telepon yang menanyakan tentang peluang investasi. Dia mengatur pertemuan dengan mereka dengan cepat. Ketika dia bertanya mengapa mereka tiba-tiba tertarik, mereka semua mengatakan itu karena Kang Wosung memberitahu mereka bahwa industri cryptocurrency memiliki masa depan yang cerah. Langkah Choi Gichul selanjutnya adalah cloud mining. Dalam kehidupan Wosung sebelumnya, cloud mining menjadi populer pada tahun 2018. Itu adalah bisnis di mana orang membayar untuk mendapatkan Bitcoin yang ditambang. Namun, pada akhirnya, karena banyak penipuan dan kontrak yang tidak adil, banyak yang akhirnya kehilangan banyak uang. Begitu Choi Taemin masuk penjara, saya akan menggunakan keuntungan saya untuk membeli saham Daeyang. Choi Gichul berpikir keras. Setelah mendapatkan kontrak investasi yang ditandatangani dengan anggota KYLO, Choi Gichul kembali ke kamarnya di kantor dan menyalakan komputernya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan harganya. Sebelum dia tidur tadi malam, harganya naik menjadi $4.000. Choi Gichul tersenyum senang. Ketika dia memeriksa bahwa harganya sedikit di atas $4.000, dia bergumam, saya harus masuk lebih banyak lagi. Dia sekarang memiliki lebih banyak uang dari anggota KYLO sebagai simpanan. Choi Gichul percaya harga Bitcoin akan mencapai $20.000. Dia bisa menggunakan uang setoran ini untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka tidak akan pernah tahu. Choi Taemin bertanya kepada kepala tim keamanannya, kamu tidak dapat menemukannya? Tidak Pak, kami menduga seseorang menyembunyikannya. Sepertinya tidak ada yang tahu di mana dia berada atau kapan dia meninggalkan rumahnya. Itu akan membutuhkan banyak persiapan, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang individu. Jadi apa yang kamu katakan? Kami melanjutkan pencarian kami, tapi kecuali dia mengungkapkan dirinya, ada kemungkinan besar kami tidak akan pernah menemukannya. Choi Taemin melemparkan ponselnya ke dinding. Retakan. Apakah kamu tidak mengerti ketika aku menyuruhmu untuk membawanya kepadaku apapun yang terjadi? Saya minta maaf. Tiba-tiba Choi Taemin tersentak. Saya minta maaf. Suk Jin Myung selalu mengatakan ini padanya sebelum dia menghilang. Choi Taemin percaya Suk Jin Myung mungkin bersembunyi di suatu tempat menunggu kesempatan untuk menghancurkannya. Choi Taemin mengalihkan perhatiannya ke kepala keamanannya. Dia tidak dapat menemukan keinginan untuk mempercayai siapapun sekarang. Mungkinkah dia juga? Tim keamanan Daeyang adalah yang terbaik di negara ini. Beberapa bahkan mengatakan itu lebih baik daripada pemerintah. Fakta bahwa kepala keamanannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menemukan Suk Jin Myung bisa berarti pria ini juga pengkhianat. Pengkhianatan. Choi Taemin menjadi paranoid. Dia mulai percaya semua orang keluar untuk menangkapnya. Choi Taemin berkata dengan tenang, baik. Keluar. Begitu aku menemukannya, aku akan memberitahumu. Saya mengerti. Sekarang, keluarlah. Ketika dia pergi, Choi Taemin menelepon. Dia tidak bisa mempercayai siapapun. Sudah waktunya untuk rencana B. Presiden Kang Wosung membuat pengumuman resmi. Hari ini kami membuat sejarah. Sebuah reformasi dunia keuangan. Saya senang mengumumkan berita bagus ini. Saya ingin memperkenalkan mata uang digital baru RIE. RIE tercipta berkat kerjasama dari berbagai bank internasional. RIE akan memungkinkan transaksi internasional berlangsung dalam beberapa detik dan menghilangkan masalah nilai tukar yang dialami perusahaan setiap hari. RIE adalah cryptocurrency baru dan lebih baik terutama dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin adalah berita lama sekarang. RIE adalah masa depan kita. Setelah pengumumannya, harga Bitcoin mulai turun dari $8.000. 1 BTC 2531.00. Choi Gichul pada awalnya mengira itu adalah kesalahan dalam sistem. 1 BTC 531.00. Dia kemudian menyadari bahwa ini nyata.
1 BTC 331.00. Dia tidak punya waktu untuk mengambil tindakan apapun. Itu terjadi terlalu cepat. 1 BTC 94.00. Akhirnya di bawah $100. Choi Gichul tidak bisa berpikir. 1 BTC 51.00. Dia menatap layar komputernya, tidak bergerak dan diam. Apa yang terjadi? Dia bergumam pelan. Apakah karena pengumuman Kang Wosung? Karena dia bilang Rie adalah cryptocurrency yang lebih baik. Choi Gichul berjalan ke arah Jung Jinsuk. Hei, kamu bilang kita bisa menghentikan sistem perdagangan kapan saja kan? Ketika Jung Jinsuk mengangguk, Choi Gichul memerintahkan, lakukan hari ini. Hari ini. Tapi kami butuh waktu untuk bersiap. Lakukan saja. Kita bisa melakukannya di pagi hari. Choi Gichul berkata dengan putus asa. Jung Jinsuk bertanya apa yang terjadi. Jika kita bertindak tidak siap, itu bisa menjadi masalah. Choi Gichul menggigit kukunya dan menjawab, tapi bagaimana dengan uangku? Anda membuat saya berinvestasi dalam Bitcoin dan sekarang saya kehilangan segalanya. Bagaimana Anda akan memperbaikinya? Jung Jinsuk bertanya dengan kaget, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Aku tidak menyuruhmu melakukan apapun. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugianku? Saya bahkan menggunakan uang orang lain. Ratusan juta dolar. Jika kita tidak dapat pulih dari ini, kita akan hancur. Jung Jinsuk menjawab dengan tidak percaya, Saya tidak pernah meminjam uang dari siapapun. Selain itu, karena penurunan harga Bitcoin, jumlah transaksi meningkat secara eksponensial, yang berarti perusahaan kami mendapat untung besar. Tapi kau berjanji. Anda berjanji jika kami menghentikan sistem, kami dapat menghasilkan uang. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah meminjam uang dari siapapun. Anda adalah orang yang meminjam. Anda kehilangan uang orang lain. Kenapa kamu terus mengatakan kami? Jung Jinsuk berkata dengan dingin, tapi Choi Gichul tidak mendengarkan. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia terus bergumam. Anda berjanji. Itu tanggung jawab Anda untuk memperbaikinya. Lakukan hari ini. Mengapa? Apakah Anda harus membayar kembali semua uang pada akhir hari ini? Hari ini. Itu harus hari ini. Ingat, Jung Jinsuk menghela nafas dalam-dalam, ini bisa sangat bermasalah jika kita mencoba untuk terburu-buru. Mungkin tidak berfungsi sama sekali atau mungkin ada yang salah. Jung Jinsuk menghela nafas lagi dan bertanya, apakah kamu masih ingin melakukannya? Choi Gichul mengangguk. Matanya merah. Bab 200. Apa yang terjadi akan terjadi. Asap mengepung Choi Gichul saat dia menghirup sebatang rokok di luar kantor. Dia mencoba untuk tenang, tetapi tangannya terus gemetar. Sialan. Saya seharusnya menjual lebih awal. Bahkan jika saya menjualnya dengan harga $5.000, saya akan aman. Dia menyesali keputusannya, tapi sudah terlambat. Choi Gichul mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun Bittrading-nya. 1 BTC 31,60. 1 BTC 30,40. 1 BTC 29,90. Harganya terus turun. Diyakini bahwa pengumuman Kang Wosung baru-baru ini adalah alasannya. Namun, Choi Gichul tidak bisa mengerti. Mengapa orang berpikir bajingan itu begitu hebat? Mengapa semua orang mendengarkannya? Dia mencoba memikirkan jawaban, tetapi tidak ada. Dia semakin marah dan marah. Dia membuang rokoknya ke tanah. Saya akan menebusnya pada akhir hari. Masih ada kesempatan. Harga turun dengan cepat, yang berarti bisa naik dengan cepat juga. Setelah pidatonya, Wosung kembali ke kamar hotelnya dan menyalakan laptopnya. Saatnya untuk menjatuhkannya ke $1. Saya akan memastikan itu tidak akan pernah pulih lagi. Wosung mengendalikan remote ke komputer rumahnya dan menyesuaikan parameter program. Dia memasukkan angka 90 dan 70 sen. Sistem mulai mengaktifkan server Wosung di seluruh dunia. Bitcoin-nya cepat terjual dan harganya mulai turun. Wosung membayangkan seperti apa Choi Gichul ketika dia menyadari apa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan tawa. Choi Gichul akan kehilangan semua uangnya. Haha, aku tidak sabar. Aku akan mengirimmu ke penjara. Jung Jinsuk juga. 1 BTC 25,50. 1 BTC 28.10. 1 BTC pukul 16.10. 1 BTC pukul 20.10. Wosung mematikan komputernya dan meninggalkan ruangan.
Makan siang disiapkan untuknya dan pejabat lain dari lembaga keuangan utama dunia. Ketika Choi Gichul kembali ke kantor dan memeriksa komputernya, dia terkejut lagi. Sebelum dia merokok itu 31,60, tapi sekarang bahkan lebih rendah. Dalam waktu 20 menit, harganya turun menjadi $5. Saat dia melihat harganya turun lagi menjadi $3. $3. Akunnya pada satu titik membanggakan $2 miliar, tetapi sekarang hanya memiliki $7,3 juta. Choi Gichul memiliki satu kesempatan terakhir. Dia memindahkan semua koinnya dari akun Bitmain dan dompet asing ke akun Bittradingnya. Jika dia menaruh semua uangnya untuk terakhir kalinya, dia bisa memompa harganya. Larut malam di kantor, Jung Jin-suk menempatkan pemberitahuan secara online. Judul pemeriksaan server karena peningkatan transaksi yang tiba-tiba. Utama, halo. Kami akan melakukan pemeliharaan darurat sistem kami karena peningkatan mendadak dalam perdagangan Bitcoin. Semua transaksi akan berhenti sebentar. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian Anda. Segera setelah pemberitahuan ini muncul, forum koin online yang berbeda dipenuhi dengan komentar negatif. Bittrading akan memompa harga Bitcoin lagi. Saya menelepon 500% kali ini. Sungguh tim manajemen yang buruk. Saya curiga mereka mencoba untuk pulih dari kekalahan baru-baru ini. Ini juga kesempatan kita. Pergi ke Bittrading sekarang dan beli. Harganya akan naik. Orang-orang ingat apa yang terjadi terakhir kali. Harga Bitcoin naik tajam di Bittrading setelah penghentian. Jung Jin-suk memeriksa nomornya dan berkata kepada Choi Gichul, banyak uang masuk sekarang ke sistem kami. 10 kali lipat dari biasanya. Dengan cara ini, kita seharusnya bisa menaikkan harganya 10 kali lipat. Itu tidak cukup. Itu harus setidaknya 100 kali lipat. Itu akan memberi mereka keuntungan 10.000%. Jung Jin-suk menelan ludah. Dia belum berinvestasi sejak dia kehilangan segalanya, tapi ini adalah kesempatannya. Wosung memperingatkannya untuk tidak terlibat. Dia bilang dia tidak akan membayar kembali hutangnya jika Jung Jin-suk berjudi di Bitcoin lagi. Namun, ini adalah kesempatan yang bagus. Oh well, dia tidak akan pernah tahu. Saya perlu menghasilkan uang untuk diri saya sendiri. Ini adalah permainan yang dicurangi dan saya tidak bisa membiarkannya berlalu. Jung Jin-suk menempatkan $500.000 uangnya ke dalam sistem. Selesai. Begitu Jung Jin-suk mencobanya, Choi Gichul membuat panggilan dengan cepat. Dia memiliki sekelompok ahli yang siap kali ini. Setelah panggilan, grafik mulai bergerak. Choi Gichul menunggu harga melonjak. Hah? Jung Jin-suk bertanya, ada apa? Tunggu sebentar. Choi Gichul mengangkat teleponnya lagi. Wosung menyeringai ketika dia melihat monitornya. Dia akan menetapkan harga hanya dengan beberapa juta dolar. Wosung sebelumnya telah memindahkan Bitcoin-nya ke akun Bittrading. Wosung mulai menjualnya dengan cepat. Saya memiliki lebih dari 1 juta Bitcoin di sini. Tim Choi Gichul mencoba menaikkan harga, tetapi Wosung selalu menggagalkan upaya mereka. Setelah 12 jam, harganya bahkan tidak bisa mencapai $1.000. Bab 201 apa yang terjadi akan terjadi. Choi Gichul berteriak di telepon, hei, apa-apaan? Aku minta maaf. Begitu banyak Bitcoin yang dijual terus-menerus, kami tidak mengantisipasinya. Berapa banyak? 20% lebih banyak Bitcoin yang terlibat daripada yang kami harapkan. Siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang tahu rencana kita? Kami tidak bisa memberitahu. Bisa jadi banyak pemilik Bitcoin berkumpul, kami melakukan yang terbaik untuk mencari tahu, tetapi sejauh ini kami tidak memiliki jawaban. Choi Gichul bertanya dengan putus asa, apa yang akan terjadi jika keadaan terus seperti ini? Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan harganya akan turun setidaknya 40% di bawah yang kami harapkan. Lalu berapa banyak lagi uang yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya? Sekitar 30 juta dolar. Choi Gichul menghela nafas dalam-dalam dan menutup telepon. Jung Jin-suk bertanya, apa yang terjadi? Apakah itu tidak berjalan dengan baik? Choi Gichul tidak menjawab. Dia meninggalkan ruangan dan turun ke lantai 1. Jung Jin-suk menoleh ke monitor dan memeriksa harganya lagi. Haruskah saya menjual sekarang? Choi Gichul menggigit bibirnya. Sialan. Apakah tim saya sendiri mengkhianati saya?
Choi Gi-chul telah bekerja dengan tim ahli ini beberapa kali di masa lalu dan selalu sukses. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah mereka bekerja melawan saya? Mungkinkah paranoianya mulai menguasai pikirannya? Tapi mereka tahu apa yang akan dilakukan Daeyang pada mereka jika mereka mengkhianatiku. Choi Gi-chul menelepon tim keamanan Daeyang. Laporan yang dia dapatkan bersih. Choi Gi-chul bertanya, jadi semuanya terlihat normal. Ya, tidak ada bedanya dengan waktu lainnya. Mereka hanya menggunakan telepon kami, dan mereka diawasi dengan ketat. Choi Gi-chul santai sedikit tapi tiba-tiba tegang lagi. Bagaimana jika tim keamanan juga terlibat? Choi Gi-chul menggertakkan giginya. Itu masuk akal. Choi Gi-chul tahu apa yang harus dia lakukan. ****1 BTC 700,10 1 BTC 621.00 1 BTC 341.00 Harganya terus turun. Paranoia Choi Gi-chul mengalahkan logikanya. Bajingan-bajingan ini semua bekerja melawanku. Dia sekarang merasa seperti dia hanya memiliki satu pilihan yang tersisa. Kang Wo-sung. Choi Gi-chul percaya Kang Wo-sung bisa memperbaiki segalanya untuknya. Dia menelepon Kang Wo-sung. Wo-sung menjawab, aku baru saja akan meneleponmu. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan untukku. Katakan padaku. Choi Gi-chul memberitahu Wo-sung sebagian kebenaran. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang situasi Bitcoin. Dia memberitahu Wo-sung bahwa dia sedang dalam proses mengumpulkan bukti terhadap Choi Taemin, tetapi tampaknya tim keamanan Daeyang telah mengkhianatinya. Choi Gi-chul meminta Wo-sung untuk melakukan sesuatu. Wo-sung tersenyum. Apakah begitu? Ya, jadi saya ingin Anda mengkonfirmasi teori saya. Persisnya apa yang Anda ingin saya konfirmasi? Pertama, saya perlu tahu apakah mereka bekerja untuk Choi Taemin secara diam-diam, tetapi ini harus dilakukan tanpa diketahui oleh Choi Taemin. Apakah begitu? Ya, tolong lakukan sekarang. Ini adalah masalah yang sangat mendesak. 1 BTC 126.00. Harga Bitcoin terus turun. Choi Gi-chul putus asa. Wo-sung menjawab dengan tenang, begitu. Jadi ini darurat. Seberapa cepat kamu bisa mengetahuinya? 1 BTC 85.10. Saya tidak tahu. Mungkin seminggu atau lebih. Kamu harus melakukannya sekarang. Tidak ada waktu. 1 BTC 71,20. Mendengar teriakan Choi Gi-chul, Wo-sung menjawab dengan belak-belakan, ini bukan masalahku. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu mungkin tidak mendapatkan informasi yang kamu butuhkan tentang Choi Taemin. Aku sudah memiliki informasi yang cukup, maaf. Aku tidak perlu memberitahumu detailnya. Apa? Halo, 1 BTC 35.20. Bagaimana ini bisa terjadi? Timnya memompa harga, namun masih turun. Wo-sung menjawab, aku akan memikirkan apa yang kamu minta. Wo-sung menutup telepon. Choi Gi-chul memucat. Jung Jin-suk menemukannya dan bertanya, hei, ada apa? Harganya tidak akan berhenti menurun. Choi Gi-chul tidak menjawab. Sebaliknya, dia memanggil timnya. Tolong tinggalkan pesan setelah bunyi bip. Choi Gi-chul mencoba menelepon lagi. Tolong tinggalkan pesan setelah bunyi bip. Bajingan-bajingan itu. Tolong tinggalkan pesan setelah bunyi bip. Dia mencoba menelepon beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Choi Gi-chul melemparkan telepon ke tanah. Jung Jin-suk bertanya dengan kaget, hei, apa yang terjadi? Jung Jin-suk juga cemas. Dia mencuri dari perusahaan dan berjudi dengannya. Dia mempertaruhkan segalanya pada malam ini. Ini adalah harapan terakhirnya. Masalah yang lebih besar adalah dia melanggar janji yang dia buat dengan Wo-sung. Wo-sung mungkin sudah mengetahuinya. Diam. Apa? Choi Gi-chul berkata lagi, diam saja. Apakah kamu? Tanpa sepatah kata pun Choi Gi-chul meninggalkan kantor. Keesokan harinya di markas KND. Wo-sung berdiri di depan para wartawan. Benarkah dana M dan A Anda berasal dari Jepang? Tidak. Lalu apakah itu dari AS? Tidak. Jadi maksudmu kamu bisa membeli perusahaan bernilai miliaran dolar hanya dengan uangmu sendiri? Wo-sung mengangguk. Saya menghasilkan uang berdasarkan analisis data perdagangan masa depan. Itu adalah metode investasi yang jujur dan legal. Anda mengatakan Anda menghasilkan miliaran dolar dari pasar masa depan. Ya, para wartawan ternganga kaget.
Seorang reporter bertanya, bisakah kami mendapatkan detailnya? Wosung tersenyum. Ini dimulai dengan krisis keuangan. Krisis bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial, dan saya tidak melewatkan kesempatan saya. Saya bisa menghasilkan banyak uang. Dengan itu, saya membuat perusahaan saya. Kemudian, saya menghasilkan lebih banyak uang selama situasi Yunani dan gempa bumi Jepang. Sebelum ada yang bisa menanyakan pertanyaan lain, Wosung melanjutkan dengan cepat, saya menghasilkan uang hanya dengan satu hal. Analisis dada. Saya bekerja cerdas dan keras. Begitulah cara saya melakukannya. Namun orang masih tidak percaya Wosung. Menghasilkan miliaran dengan berinvestasi di pasar. Bahkan investor terkenal di dunia tidak dapat mencapai ini dalam waktu sesingkat itu. Wosung melanjutkan, tidak masalah jika kamu tidak percaya padaku. Itu tidak mengubah fakta bahwa itu adalah kebenaran. Banyak reporter mengangkat tangan mereka, tetapi Wosung melanjutkan, saya memberitahu Anda bahwa saya menciptakan kerajaan perusahaan saya dengan adil. Saya menyadari banyak perusahaan di Korea menjadi sukses secara ilegal dan tidak etis. Itulah mengapa publik mungkin tidak mempercayai kata-kata saya. Saya mengerti, jadi saya menyarankan audit nasional oleh tim yang tidak memihak. Saya bersedia membayar sendiri untuk penyelidikan ini. Perusahaan manapun yang tidak mengajukan diri untuk penyelidikan ini akan mengakui kesalahan mereka. Bab 202 Apa yang terjadi akan terjadi. Karena pengumuman Wosung, penurunan harga Bitcoin bahkan tidak sampai ke media. 1 BTC 75 sen. Jung Jin-suk mabuk dan Choi Gi-chul hanya menatap monitor dengan kaget. Dia melihat harganya berulang kali, tetapi harganya tetap sama. Kantor Bit Trading gelap dan sunyi. Lalu tiba-tiba orang-orang kaya dari pertemuan KYLO menyerbu masuk. Para karyawan tampak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar Bitcoin turun menjadi kurang dari $1. Apakah semuanya sudah berakhir? Uang saya. Bagaimana dengan uang saya? Choi Gi-chul tetap diam. Hei, katakan sesuatu. Choi Gi-chul, apakah kamu tidak tahu berapa banyak uang yang kamu pinjam dariku? Beritahu kami apa yang terjadi. Ketika dia tidak menjawab, salah satu pria itu meraih Choi Gi-chul. Anda bajingan. Choi Gi-chul akhirnya membuka mulutnya. Dia menjawab dengan suara merendahkan, apakah kamu gila? Saya Choi Gi-chul. Choi Gi-chul Daeyang. Kamu pikir kamu siapa? Pria itu menyeringai. Daeyang. Daeyang tidak ada lagi. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Apakah kamu tidak menonton berita? Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Choi Gi-chul artikel berita. Breaking News, jaksa menggerebek markas Daeyang. Breaking News, Daeyang dituduh melakukan setidaknya 12 kejahatan. Breaking News, Choi Taemin ditangkap karena penyerangan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan. Choi Gi-chul telah sibuk dengan situasi Bitcoin, dia tidak menyadari apa yang terjadi. Pria itu menggeram padanya. Sekarang apakah kamu melihat? Semua pria memelototinya. Lebih baik kamu membayar kami kembali uang kami, atau kamu akan berakhir di selokan seperti saudaramu. Pria itu mendorong Choi Gi-chul ke tanah. Choi Gi-chul tidak bisa berpikir jernih, tapi dia tahu satu hal. Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. ***1 BTC 9 sen. Sekarang kurang dari 10 sen. Bitcoin pada satu titik bernilai $10.000, tetapi tidak ada yang peduli. Fokus publik dan media kini tertuju pada mata uang digital baru Wosung Rie. Presiden Lee Park-sung juga sedang diselidiki. Hari-hari yang Guangchul sangat sibuk. Berdasarkan perhitungan saya, akan memakan biaya $1 miliar untuk melakukan audit secara nasional. Wosung menjawab, itu tidak buruk. Saya berharap harganya jauh lebih mahal. Bagaimana reaksi publik? Sebagian besar mendukung gagasan itu. Tentu saja, perusahaan lain membenci kita sekarang. Beberapa bahkan menyebut kami komunis. Haha, kita perlu menggunakan media dengan bijak. Kita perlu membuat perusahaan yang menolak terlihat seperti bisnis yang korup. Ini adalah rencana yang sempurna. Itu benar-benar bisa berhasil. Kami akan menghancurkan semuanya. Kemudian, kami akan mengambil semuanya. Yang Guangchul menghela nafas dalam-dalam. Wow, sangat menyenangkan. Publik sudah gelisah karena situasi Daeyang, dan ini akan membantu rencana kami. Kita perlu terus mengungkapkan betapa korupnya perusahaan-perusahaan besar.
Pada titik tertentu, perusahaan-perusahaan itu tidak akan memiliki pilihan selain bekerja sama dengan audit. Guangzhou, yang perlu Anda lakukan adalah memiliki rencana terperinci untuk ini. Dan Anda tidak peduli berapa biayanya. Haha, tentu saja. Saya menghasilkan banyak uang baru-baru ini, jadi kami sudah siap. Yang Guangzhou bisa menebak dari mana itu. Bitcoin. Harganya anjlok, jadi bagaimana saya bisa menghasilkan uang darinya? Anda bisa saja menjual semua yang Anda miliki, yang akan menjelaskan mengapa harganya turun begitu banyak. Apakah kamu benar-benar berpikir aku punya banyak koin? Yang Guangzhou mengangguk dan menjawab, jika ada yang bisa itu adalah Anda. Wosung tertawa senang. Yah, kamu cukup bersemangat. Jadi Anda mungkin menghasilkan miliaran lagi. Kamu mengerti. Kalau begitu tolong kerjakan rencananya. Saya lebih suka memulai dengan Daeyang. Itu harus menjadi sepotong kue pada saat ini. Wosung tiba di kantor Bit Trading. Hari sudah larut dan kantor kosong kecuali Jung Jin-suk dan Choi Gi-chul, yang duduk dengan tenang. Ini diatur oleh Wosung. Dia menelepon ke depan dan meminta mereka untuk menunggunya. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Wosung masuk sambil tersenyum. Haha, halo di sana. Jung Jin-suk menyapanya, Presiden Kang. Jin-suk, kenapa kamu begitu pucat? Choi Gi-chul menoleh ke Wosung. Dia bertanya dengan lemah, apa yang terjadi dengan permintaan yang saya buat untuk Anda? Aku sedang mengerjakannya. Choi Gi-chul benar-benar tidak berdaya sekarang. Daeyang sudah berakhir. Choi Taemin sedang diselidiki. Choi Gi-chul menjawab dengan lemah lembut. Aku mengerti. Kamu pasti sudah bekerja sangat keras. Anda terlihat sangat sakit. Saya merasa tidak enak. Jung Jin-suk bertanya, Presiden Kang, saya. Wosung memotongnya. Saya sudah tahu. Anda melanggar janji kami dan terlibat dalam perdagangan Bitcoin. Sayangnya, Anda kalah. Kamu tahu kalau begitu. Ayo pergi dari sini. Kamu berdua. Ayo pergi minum. 1 BTC 50 sen. Wosung adalah satu-satunya harapan yang tersisa dari orang-orang ini. Choi Gi-chul menjawab, baiklah. Restoran steak mahal. Makanan mulai dari $30 per orang. Wosung memperhatikan mereka makan. Choi Gi-chul dan Jung Jin-suk pasti kelaparan karena mereka makan dalam diam. Setelah itu, Jung Jin-suk menepuk perutnya. Itu adalah makanan yang enak. Dapatkan lebih banyak lagi. Aku terlalu kenyang. Wosung menoleh ke Choi Gi-chul. Bagaimana kabarmu, Presiden Choi? Aku juga sudah cukup. Kapan kita bisa membicarakan bisnis? Haha, apa terburu-buru? Malam masih muda. Mari kita pergi ke tempat berikutnya. Saya membuat reservasi. Sebuah bar yang mahal. Itu benar-benar kosong. Wosung menjelaskan, saya membeli tempat ini untuk malam ini. Kedua pria itu bingung. Mengapa Wosung begitu baik pada mereka? Wosung memanggil nyonya rumah. Tolong bawakan minuman dan gadis terbaikmu. Wanita cantik berjalan satu demi satu. Choi Gi-chul dan Jung Jin-suk menatap kagum. Wosung berkata kepada mereka, pilih siapapun yang kamu suka. Anda dapat memilih sebanyak yang Anda inginkan. Jung Jin-suk ragu-ragu sejenak sebelum dia memilih dua wanita. Choi Gi-chul melakukan hal yang sama. Sisanya yang tidak mereka pilih meninggalkan ruangan. Para wanita menuangkan whisky ke dalam gelas pria. Wosung mengangkat gelasnya. Bersulang. Ini hari yang menyenangkan. Para pria minum. Ketika mereka akhirnya memerah, Wosung perlahan membuka mulutnya. Sekarang, saatnya bicara. Bab 203 akhir apa yang terjadi akan terjadi. Dahulu kala ada pengembang yang buruk. Mata Choi Gi-chul dan Jung Jin-suk melebar mendengar kata-kata Wosung. Suatu hari, pengembang itu mengambil peluangnya dan meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan peluang baru. Choi Gi-chul memotongnya. Tuan, semua orang tahu cerita tentang bagaimana Anda memulai. Itu adalah cerita yang terkenal. Wosung mengabaikannya dan melanjutkan, dia kemudian masuk ke bisnis cryptocurrency. Dia bekerja siang dan malam. Itu sulit, tetapi dia bisa menanggung semua kesulitan karena harapan dan tujuannya untuk menjadi sukses. Wosung menyesap minumannya. Jung Jin-suk bertanya dengan cemas, Presiden Kang, apa yang kamu bicarakan? Aku sedang membicarakan masa lalu. Masa lalu? Masa lalu siapa? Choi Gi-chul memberi isyarat pada Jung Jin-suk untuk diam. Dia ingin mendengar ini. Namun, Jung Jin-suk mengabaikannya dan melanjutkan. Aku tidak bersalah.
Choi Gichul membuatku melakukannya. Anda tahu saya, Wosung. Aku sangat setia padamu. Choi Gichul mengerutkan kening. Anda bajingan. Apa yang kamu bicarakan? Saya benar-benar tidak bersalah. Aku hanya mengikuti instruksimu, Wosung. Ekspresi Choi Gichul berubah jelek mendengar pengakuan Jung Jin-suk. Kamu, Choi Gichul menoleh ke Wosung yang sedang minum dalam diam. Wosung melanjutkan, di mana aku? Oh ya, pengembang itu bekerja sangat keras untuk tujuannya. Kemudian suatu hari, dia menyadari bahwa perusahaan tempat dia bekerja memiliki masalah. Ini adalah awal dari tragedi itu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengabaikannya atau melaporkannya. Choi Gichul bertanya, Presiden, apakah Jung Jin-suk mengatakan yang sebenarnya? Wosung sekali lagi mengabaikannya dan melanjutkan, ketika ditanya, bosnya menyuruhnya untuk melepaskannya. Pengembang merasa cemas, gugup, dan marah. Dia khawatir dia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Dia marah karena dia telah bekerja sangat keras tanpa hasil. Choi Gichul berteriak, Presiden. Saya bertanya apakah Anda benar-benar memerintahkan Jung Jin-suk untuk melakukan hal-hal itu. Wosung menyesap lagi dan bergumam, whisky yang enak. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Atas ancaman Choi Gichul, Wosung menyeringai. Dia melanjutkan, tidak ada yang bisa dilakukan pengembang. Suatu malam, dia menghadiri pesta perusahaan. Bagian pertama ada di restoran steak. Ini terdengar sangat mirip dengan malam yang mereka alami. Choi Gichul berdiri dengan marah. Duduk. Atas perintah diam Wosung, Choi Gichul tidak punya pilihan selain duduk. Dia tahu siapa yang bertanggung jawab. Setelah restoran, pesta berlanjut di bar. Pengembang minum begitu banyak di sana. Apakah Anda tahu apa yang terjadi setelahnya? Jelas mereka tidak tahu. Mereka hanya menatap Wosung dalam diam. Wosung menyesap lagi dan menjawab. Haha, tentu saja, kamu tidak akan tahu. Masuk akal. Akan aneh jika Anda tahu. Jung Jin-suk bertanya dengan cemas, Presiden Kang, apa yang kamu bicarakan? Apakah Kang Wosung menjadi gila? Wosung melanjutkan, ini hanya cerita tentang waktu yang lama. Dengarkan saja. Jung Jin-suk terdiam. Choi Gichul hanya menatap Wosung tanpa sepatah kata pun. Pengembang berjanji untuk melepaskannya. Yang dia minta hanyalah bosnya untuk memperbaiki situasi. Pengembang ingin uang yang digelapkan dikembalikan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di penghujung malam akhirnya waktu bagi pengembang untuk kembali ke rumah. Namun, masalahnya dimulai di sini. Apa hal yang benar untuk dilakukan oleh bos-bos ini? Pikirkan baik-baik sebelum Anda menjawab. Itu pertanyaan pilihan ganda. Wosung mengangkat jarinya. Nomor 1. Bunuh pengembang karena dia tahu rahasia perusahaan. Nomor 2. Lakukan seperti yang diminta pengembang. Sekarang Anda menjawab. Jung Jin-suk berkata dengan cepat, oh, tentu saja, jawabannya adalah nomor 2. Bagaimana denganmu, Presiden Choi? Choi Gichul menjawab dengan hati-hati, bukankah seharusnya nomor 2? Wosung mengangkat suaranya, kau salah. Ayolah teman-teman. Beberapa pria masuk dan mulai menghubungkan Choi Gichul dan Jung Jin-suk ke kabel. Setelah itu, Wosung bertanya, apakah namamu Choi Gichul? Ya, benar. Kata itu muncul di layar di depan mereka. Apakah kamu milik Daeyang? Ya, benar. Apa yang Anda lakukan di Bit Trading? Operasi. Benar. Wosung akhirnya menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Sekarang apa yang akan kamu lakukan pada pengembang yang mengetahui rahasia perusahaan itu? Nomor 2. Berbunyi. Salah. Wosung tertawa. Mesin mengatakan Anda berbohong. Bagaimana menurutmu? Mesinnya berbohong. Baru-baru ini Anda menelepon saya dan memberitahu saya bahwa salah satu pria dari tim keamanan Daeyang berbohong kepada Anda. Ketika Wosung memerintahkan, seorang pria diseret ke dalam ruangan. Mata Choi Gichul melebar. Tolong selamatkan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Pria itu memohon. Choi Gichul memelototinya. Daeyang, atau mungkin anggota pembersihan pribadimu, kan? Wosung memesan lagi dan pria lain masuk. Dan ini adalah pemimpin tim keamanan Daeyang. Aku mengenalnya dari masa lalu. Itu adalah pria itu. Pria yang seharusnya mengantar Wosung pulang, tapi tidak. Wosung melanjutkan, karyawan setia yang akan membunuh untukmu. Aku tidak percaya kamu meragukannya. Choi Gichul tergagap, bunuh. Apa yang kamu bicarakan? Choi Gunwon dan Choi Gitae. Saya punya bukti yang jelas.
Apakah kamu masih menyangkalnya? Choi Gichul berdiri dengan cepat. Itu aku, Anda akan dinyatakan bersalah atas setidaknya pembunuhan tingkat 2 atau kaki tangan pembunuhan. Choi Gichul merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa yang saya inginkan? Wosung menatap Choi Gichul. Pembalasan dendam. Apakah ini cukup? Wosung bertanya pada dirinya sendiri. Dia bertanya kepada Choi Gichul, yang saya inginkan adalah jawaban yang jujur. Jika Anda menjawab dengan jujur, itu mungkin membantu situasi Anda. Apa yang ingin kamu ketahui? Apakah kamu benar-benar berpikir pengembang itu pasti sudah mati? Choi Gichul mengangguk. Wosung bertanya, kenapa? Karena dia tahu kelemahan bos. Tapi apakah itu benar-benar perlu? Dae yang sangat kuat. Satu pengembang tidak akan mampu melakukan banyak kerusakan terhadap perusahaan sebesar itu. Wosung menggelengkan kepalanya. Choi Gichul bergumam ironisnya, Dae yang kehilangan segalanya sekarang. Benar, maukah kamu melepaskanku sekarang? Ini dunia yang berbeda sekarang. Semua orang ada di pihakku. Saya akan membiarkan Anda pergi hari ini, tetapi jaksa akan segera mengunjungi Anda. Choi Gichul memejamkan matanya. Wosung menoleh ke Jung Jin-suk. Adapun kamu harus berurusan dengan rentenir. Tapi Presiden Kang, kau melanggar janji kami. Jung Jin-suk menjadi merah saat dia berteriak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pengawal Wosung mengerutkan kening. Wosung melanjutkan, kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Itu hanya akan memperburuk keadaanmu. Wosung melemparkan amplop ke Jung Jin-suk. Di dalamnya ada foto-foto Jung Jin-suk dengan berbagai wanita. Ini adalah, Wosung berkata padanya dengan dingin. Aku punya lebih banyak tentangmu, jadi pikirkan baik-baik sebelum kamu melakukan sesuatu yang bodoh. Lalu dia pergi. Wosung tidak bisa tidur. Dia menyaksikan matahari terbenam. Apakah aku hampir sampai? Dia adalah CEO dari kerajaan bisnis raksasa. Choi Gichul sedang diselidiki sementara Jung Jin-suk bermasalah dengan rentenir. Semuanya terjadi dalam 4 tahun. Wosung sangat lelah. Dia merasa lemah. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa lega. Ketika dia mencoba untuk tidur, ada suara keras di luar pintu. Hei, buka pintunya. Ini wakil presiden. Tidak. Hei, Wosung. Wosung, mengapa Anda tidak menjawab panggilan saya? Buka pintunya. Apa yang terjadi? Itu Yang Guangchul. Sudah seminggu sejak dia bertemu dengan Choi Gichul dan Jung Jin-suk malam itu. Wosung tidak meninggalkan rumahnya sejak saat itu. Dia butuh waktu untuk berpikir. Wosung mengangkat tangannya dan meminta pengawalnya untuk membuka pintu. Yang Guangchul menerobos masuk. Hai. Mengapa Anda tidak menjawab panggilan saya? Saya pikir sesuatu yang buruk terjadi. Wosung tersenyum. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Tentang apa? Ini dan itu. Bukankah kamu mengatakan untuk mengambil cuti dari waktu ke waktu? Tapi kamu harus menjawab teleponku. Haha, aku baik-baik saja. Semuanya baik. Yang Guangchul menghela nafas, ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pemerintah menerima proposal Anda. 30 perusahaan teratas di negara ini akan diaudit. Baik, ayo pergi. Kita mulai lagi. Wosung berdiri. Yang Guangchul dan para pengawal mengikutinya. Itu tampak seperti pawai seorang raja. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.